Tidak hanya negara kita yang percaya tahayul, tetapi petugas pemadam kebakaran di luar negeri juga sangat spiritual. Karyawan baru hanya mengatakan, hari ini tenang banget. Rekan satu timnya segera menjadi sangat gugup. Bahkan kapten harus menjulurkan kepalanya untuk memperingatkannya. Tetapi tidak menyangka bahwa detik berikutnya, bel alarm tiba-tiba berbunyi. Semua karena mulut gagaknya. Ada misi yang harus dilakukan. Mereka menerima pemberitahuan bahwa seorang wanita dengan tentakel gurita melilit wajahnya. Petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian, lalu menggunakan ember penuh air. Kemudian memancing gurita turun dan menyelamatkannya. Kecuali luka di wajahnya. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Petugas pemadam kebakaran kembali ke kantor setelah hari yang sibuk. Kapten segera mengeluarkan kue dari oven. Siap menyambut mereka kembali. Tetapi alarm berbunyi lagi. Kapten harus memasukkan kue ke dalam oven lagi. Kali ini, karena dia menyelamatkan seekor kucing. Pria itu tersangkut di pohon yang tinggi. Setelah petugas pemadam kebakaran naik tangga untuk menyelamatkannya, mereka kembali kantor. Bersiap untuk melanjutkan menikmati makanan lezat. Tetapi alarm berbunyi lagi. Mereka butuh waktu 1 jam bola-balik untuk menyelamatkan seorang gadis yang terjebak di kepala singa palsu. Sampai pulang kantor, menemukan bahwa kue itu terbakar hitam. Semua orang sedih. Tapi kapten yang pintar mengatakan bahwa dia sudah memesan makanan. Namun, sebelum mereka sempat makan atau minum, bel berbunyi lagi seperti biasa. Kali ini adalah seorang pria yang ingin mengambil HP-nya. Jadi dia terjebak di bawah truk. Petugas pemadam kebakaran dengan cepat minum beberapa teguk air dan kemudian berangkat. Setelah menyelamatkannya, mereka terus menyelamatkan seorang anak laki-laki yang terjebak di mesin cuci. Tunggu sampai dia diselamatkan. Baru mereka bisa kembali ke kantor dengan lancar. Tanpa diduga, bel berbunyi lagi. Jadi mereka buru-buru memasukkan beberapa potong kue ke dalam mulut. Melompat ke truk dan berangkat. Kali ini badut ditekan di bawah tangki udara. Lelaki tua di sebelahnya tiba-tiba merasa tidak enak badan. Sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Petugas pemadam kebakaran buru-buru bertanya kepadanya. Tetapi tiba-tiba, dari mulutnya, seutas tali panjang berwarna-warni keluar. Melihat ekspresinya yang bersemangat, petugas pemadam kebakaran hanya bisa berhenti berbicara dengannya tanpa daya. Lalu berikan dia lagu seperti ini. Akhirnya, hari yang sibuk telah berakhir. Semua orang kembali untuk makan dan minum makanan yang lezat. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa kabel listrik di pinggir jalan tiba-tiba meledak. Tiang listrik jatuh di atas truk pemadam kebakaran. Arus kuat menyebar ke seluruh kendaraan. Sudah rusak, tidak bisa pulang. Di tubuh petugas pemadam kebakaran yang baru tiba, ada tato yang sangat aneh. Rekan-rekannya menatapnya. Semua orang sangat penasaran. Alasannya karena kata-katanya agak tidak biasa. Tapi dia pikir dia sangat tampan. Yang terus-menerus membuka bajunya untuk memamerkan tatonya. Rekan-rekan ingin mengingatkannya. Tetapi takut dia kehilangan muka. Keduanya saling memandang dengan canggung. Sampai ada seorang gadis memasuki gym. Mereka memanggil staf baru datang. Menyuruhnya untuk melihat tato ini, apakah ada perbedaan. Tanpa diduga, ketika dia meliriknya, dia juga tidak menyadarinya. Rekannya dengan cepat menariknya. Untuk menyuruhnya melihat lebih dekat. Karyawan baru itu terus mengangkat bajunya untuk memamerkan otot-ototnya yang berotot. Mata gadis itu membelalak kaget. Pupil matanya hampir rontok. Dia marah karena dia tidak bisa memelintir leher pria botak itu. Setelah beberapa saat, dia diam dan pergi. Tapi tidak menyangka bahwa malam itu, ketika karyawan baru hendak mengambil foto dan bersiap untuk mempostingnya secara online, dia tidak tahan lagi memberitahu masalah sebenarnya. Setelah mengetahui hal itu, dia ingin memukul kepalanya sampai mati. Pantas saja seniman tato itu terus bertanya padanya.
Apakah tatonya sama persis? Ya Tuhan, setelah ini, bagaimana aku bisa punya kekasih? Dia melihat lebih dekat pada tato lagi. Dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantunya. Kemudian dia membawanya ke tempat tato. Beberapa jam kemudian berhasil diselesaikan. Akhirnya dia lega. Meski prosesnya cukup menyakitkan. Tato barunya malah lebih cantik dari sebelumnya. Itu adalah lencana hasrat membara. Yang semakin meningkatkan citra pahlawan pemadam kebakarannya. Sebuah peluru ditembakkan 5 tahun yang lalu. Tetapi sampai 5 tahun kemudiannya, peluru itu berhasil mengenai sasaran. Ketika petugas pemadam kebakaran tiba di TKP, pria itu sudah meninggal. Pada saat itu, Kapten menemukan bahwa dia telah datang ke sini pada 5 tahun yang lalu. Hari itu, istri pria ini gantung diri. Petugas pemadam kebakaran mengabaikan hujan dan angin untuk menyelamatkannya ke bawah. Mereka ingin mencoba saat-saat terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi pria di sebelah mereka dengan dingin mengatakan bahwa mereka hanya menyia-nyiakan usahanya. Para petugas pemadam kebakaran saling memandang bingung. Kapten juga menoleh untuk melihatnya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan dingin berbalik dan pergi. Baru setelah mereka melihat luka di tubuh gadis itu, mereka menemukan kebenaran yang sebenarnya. Ternyata pria ini berselingkuh dengan gadis lain di luar. Tetapi ketika dia pulang, dia selalu mencurigai istrinya. Bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah dengannya. Bahkan sering memukulinya. Adi sang istri berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi dia tidak membiarkannya pergi. Penindasan jangka panjang membuatnya gila. Dia memegang pistol dan mengarahkannya langsung ke arahnya. Tetapi dia yakin bahwa istrinya tidak akan berani menembaknya. Saat hendak mengambil kembali pistolnya, dalam panik dia melepaskan tembakan. Melihat peluru yang baru saja melewati bahunya, dia langsung bergegas maju dan menamparkan wajah istrinya, lalu mengutuk dan menghinanya. Hatinya telah benar-benar jatuh ke kedalaman keputusasaan. Akhirnya, dia gantung diri untuk dibebaskan dari tangan jahatnya dan pohon tua yang terkena peluru ini. Sejak saat itu, berangsur-angsur mulai layu. Ahli biologi juga tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Setelah itu, pria tersebut merasa tidak nyaman ketika melihatnya. Jadi dia sudah melilitkan bahan peledak di sekitar pohon. Kemudian berdiri di kejauhan dan menarik pelatuk pistol. Tak disangka, ledakan dahsyat itu menyebabkan peluru itu terpental dari batang pohon langsung ke dadanya. Ketika petugas pemadam kebakaran tiba, suami yang kejam itu meninggal tanpa menutup matanya. Petugas pemadam kebakaran tidak bisa tidak berseru bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak pernah mengampuni orang jahat. Dia menunjuk ke wajahnya dan mengatakan itu terlalu gatal. Dan terasa ketika dia menggelengkan kepalanya, kulit di wajahnya bergetar bersama. Petugas pemadam kebakaran di sebelahnya mengatakan itu normal. Dia tidak begitu mengerti, jadi dia ingin bangun dan turun dari ranjang. Tetapi tidak menyangka bahwa kulit di kepalanya tiba-tiba meluncur ke bawah wajahnya. Apa sih yang terjadi? Ternyata barusan wanita ini mau dioperasi plastik yang baru saja disuntik obat bius. Semua dokter terbaring di lantai. Sampai saat dia bangun. Jadi sangat terkejut. Tidak lama kemudian, penyelamat datang. Mereka mengira ada kebocoran gas, jadi semua orang memakai masker pelindung. Namun setelah diselidiki, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hanya saja seluruh rumah sakit itu sepi. Hanya terdengar langkah kaki mereka sendiri. Sampai mendengar teriakan wanita itu, mereka bergegas ke ruangnya. Jelas bahwa operasi itu masih belum selesai. Tetapi para dokter semua pingsan di lantai. Petugas pemadam kebakaran memberitahu wanita itu tentang situasinya. Tapi tak disangka, dia untuk sementara gelisah. Duduk tegak dan menyebabkan kulit wajahnya melorot. Karyawan baru itu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Jadi dia dengan cepat menutupi wajahnya dengan handuk. Pada saat yang sama,
Kapten juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pipa anestesi rumah sakit ini dibangun di dalam dinding. Dia menduga itu bocor, menyebabkan semua orang pingsan. Pada saat ini, wanita itu mengatakan bahwa ada konstruksi di sebelahnya. Mereka segera pergi untuk memeriksa. Benar saja, mereka semua pingsan. Apalagi obat bius di dinding itu masih mendesis. Tentunya selama konstruksi, pekerja membocorkannya. Sehingga mengarah pada situasi saat ini. Sedangkan wanita itu tidak dalam keadaan koma karena dia selalu memiliki tangki oksigen. Awalnya berpikir bahwa semuanya aman dan tidak terluka. Tiba-tiba seseorang menemukan seorang pekerja jatuh di gergaji. Mata gergaji hampir menusuk dadanya. Mereka bergegas membawanya ke rumah sakit untuk keadaan darurat. Kondisinya sangat kritis. Sekarang, gadis itu tidak ingin menjadi cantik lagi. Yang hanya ingin kembalikan saja seperti semula. Ini benar-benar nasib buruk yang tak terlukiskan. Tapi mereka tidak bisa membayangkan bahwa polisi yang baru saja selesai menanganinya. Kecelakaan terus terjadi di jalan. Tidak ada setetes air di jalan. Tetapi muncul seorang pria digigit hiu. Jika kamu ingin tahu bagaimana mereka menanganinya, maka mengikuti aku ya.